Oke, sudah ya. Ini sudah terekam ya. Jadi kita akan melakukan pengolahan data dengan SPSS. Nah, di bawah itu ada data view dan variable view. Kita inputkan dulu di menu variable view dulu. Silahkan deh, variable view. Nah, di situ ada dua ya, ada dua row yang harus diisi. Yang pertama adalah jenis varietas, yang kedua adalah produktivitas. Kita isi yang row pertama dulu terkait jenis varietas ya. Oke, diisi jenis varietas. Silakan. Ini sudah ya, disingkat juga nggak apa-apa. ZV, jenis varietas, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya dinolkan. Kemudian labelnya adalah jenis varietas, dan kita sekarang tinggal mengisi value-nya. Nah, di sini ada 7 varietas, silahkan diedit dulu. Oke, tadi sudah coba dua ya, sekarang yang ketiga. Ini value yang ketiga itu varietas C ya. Kemudian masukkan value dan labelnya, kemudian di add ya. Terus sampai sampai F ya. Di add aja, diulangi ya. Jangan dulu di oke ya, terus di add dulu. Ini varietas 4, varietas D. A, B, C, D ya add. Kemudian tambah lagi 5. Oke. Ini sedang mengerjakan eh, analisis ANOVA untuk one way ya. One way ANOVA ya. Oke, sudah sampai F. Kalau sudah di oke saja. Pause. 2, 3, 4, Satu 5. lagi, Oh, maaf Pak, satu kan lagi. sampai Ya, 7 ya? betul. Iya. Sampai 7. Satu lagi. Satu. Nah, kemudian missing unknown-kan saja. Kolomnya juga boleh berapa? 8. Nggak diubah aja, jangan diubah deh. Kemudian measure-nya nominal. Oke, berikutnya yang kedua ya, ini responnya adalah produktivitas. Produktivitasnya sudah diklik, tipenya produktivitas itu ya. Oke, tipenya itu numerik. Ada itu produktivitasnya kok, ada yang gede huruf apa tuh? Digabungin aja produktivitas, produkti kecil semua ya. Nah, oke. Berikutnya width-nya 8. Ini ada desimal ya. Ini pakai angka desimal 2 digit di belakang koma. Desimalnya 2. Kemudian labelnya produktivitas padi ya. Produktivitas padi. Produktivitas padi. Kemudian value-nya dinonkan saja, missing-nya non. Kemudian kolomnya 8. Kemudian measure-nya di skala. Oke, nah kalau sudah, kita kembali ke data view yang bagian bawah. Nah, kita coba inputkan data eh, produktivitasnya. Pertama, ini kan ada 3 kali ulangan ya. Nah, kita di kolom jenis varietas, di situ masukkan deh. Ini varietas A, tadi kodenya apa? Satu ya? Boleh satu, ini nggak apa-apa. Diklik aja, diklik itu nggak apa-apa.
Jadi tiga tiga, diklik aja tiga tiga. Varietas A 3, varietas B 3, dia 3 baris 3 baris. Biar oke. Untuk apa sih? Untuk penamaannya sebetulnya bisa ya A B C D E F G, kemudian A B C D E F G. Jadi boleh seperti itu atau boleh tiga 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 tiga. Asalkan datanya aja nanti benar ya, data untuk data produktivitas dan jenis varietasnya tuh harus sama, gitu ya. Harus sesuai dengan data yang kita miliki. Kita coba gini aja ya. Jadi biar enak ya. Terus A 3, kemudian C juga 3, semuanya masing-masing 3. Sudah ya deh, ke atas kan. Nah, kita isi untuk kolom produktivitasnya. Saya coba sebutkan saja ya. Itu 6,80. Itu pakai titik atau pakai koma ya? Titik mungkin ya, titik 80. Pakai pakai titik Pak, apa pakai koma? Tergantung, tergantung laptop nih. Ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Pokoknya nilainya enam Oh, koma delapan nol. Coba aja. Itu koma. jadinya 6 ya. Iya Pak. Nah, oke. Itu udah oke kan? 6,8 Nol ya. nol. 6,80. 6,80. Dah, berubah nggak? Enggak Pak. Itu pakai apa? Titik atau koma? Titik Pak. Nah, Titik berarti semua. titik ya. Oke. Berikutnya adalah 6,3, kemudian 6,4. Ya nggak apa-apa, 6,30. 6,4 ya. Kemudian 6,7. Sorry, 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 sorry. 8,7. Maaf, maaf. Yang tadi 8,7. Pakai nol nggak Pak? Ya Nggak nggak berarti ya? pakai, nanti otomatis pakai 0. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nolnya nggak apa-apa. 8,7 ya, 8,70. Tapi nanti dia akan ngikutin kok, 8,7. Oke. Terus 9,2. Lalu 8,5. Kemudian 10,4. Kemudian 10,1. Kemudian 9,9. Kemudian 10,2. Kemudian 10,5. Kemudian 10,5 lagi.
Nah, ini nomor berapa, Dek? 13, Pak. 13, 12,5. Nah, kemudian 12,8, 12,6, kemudian 11,6, lalu 11,5, 11,5 lagi, 11,2, 11,1, dan 11,4. Nah, nanti database-nya macam-macam ya, tergantung soal, apakah itu karakteristik proximat ya kalau dalam bidang pangan ya, atau fisik misalkan, atau analisis kimia yang lainnya. Nah, kita akan melakukan uji ANOVA ya, one way ANOVA. Sebelumnya kita tes dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk caranya adalah melakukan uji normalitas data. Oke, caranya coba deh klik ke analis, di atas tuh ada analis, di toolbars di menu ada bagian atas analis, tuh yang di atas ada menu analis, kelihatan nggak? Maaf, Pak. Ini teh kehalangan. Adi teh mau ngilangin dulu. Apanya? Malah kena zoom. Bentar ya, Pak. Klik ke bawahin aja yang si menu itunya, si menu zoomnya ditarik ke bawah, digeserin, ditarik ke bawah bisa deh tuh si menu zoomnya kok. Ini ada iklan lagi ya, maaf ya. Kedengeran nggak sih ke situ? Kedengeran, Pak, tapi kecil. Kecil ya. Ini ada banyak iklan, banyak yang jualan kalau di sini. Jadi yang lain teh kemana? Ada info nggak? Kalau Dani PE mah lagi di jalan. Kalau Oh, yang lainnya belum ada, Pak. eh, Mungkin kerja. Atau gimana, Pak? masih pada nyate ya. Iya, mungkin Pak. Lebaran. Oke, sudah bisa kelihatan menu-menu Sudah, yang di Pak. atas. Nah, ada analis, diklik analyze, analyze, kemudian ke deskriptif statistik. Ada deskriptif statistik nomor 2 ya. Kemudian ada explore. Explore itu udah explore, bukan? Bukan ya. Cancel dulu. Kayaknya bukan deh. Itu explore bukan tadi. Coba-coba ulangin lagi. Nah, itu yang ketiga tuh explore. Enggak, ini yang kedua dulu, kemudian explore. Nah, oke, udah explore ya. Kemudian eh, untuk yang dependent list-nya itu adalah produktivitas. Pindahin, klik dulu yang eh, produktivitasnya. Bisa, Udah, Pak. di situ kan ada tanda panah ya. Ya, Klik, Pak. masukin ke tanda panahnya yang dependent list.
Klik tanda panah yang suruh masuk ke situ ke kolom. Kan ada yang panah biru. Udah, Pak. Mana? Kok belum bergerak? Ini produktivitas padi. Nah, klik tanda panah yang biru tuh, masukin ke dependent list. Udah. Nah, udah. Kemudian yang jenis varietas masukin ke faktor unit ya, faktor listnya. Klik dulu jenis varietas. Masuk. Nah, Udah. oke, sudah. Kemudian ke plots dulu. Di situ ada plots. Plot. Pilih klik plot. Udah, Pak. Udah klik yang normality ya. Jadi kita lakukan uji normalitas dulu ya. Klik normalitas. Ya. Kemudian untuk deskriptifnya histogram saja. Jangan yang STEAM. Kalau box plots-nya, Pak. Yang mana? Box plots. Enggak. Histogram saja. Sudah. Continue. Kalau sudah continue. Sudah, Pak. Kemudian oke. Kalau display-nya, Yang apanya? Oh, display, display ya. Displaynya itu apa yang pertama? box, Nah, itu aja bots. Kita coba ya. Bismillah. wih, mantap. Udah keluar. Sudah, Jika Pak. jika Hmm, ini jumlah sampelnya, bentar, coba dari atas dulu. Oke, sudah. Oke, pelan-pelan ke bawah ya. Kita cek hasilnya. Pelan-pelan dari atas dulu. Ini jaringannya mulai tidak stabil. Oke, terus ke bawah. Terus, nah, ada ini nggak uji Kolmogorov Smirnov, coba cari. Terus ke bawah lagi. Halo, adek. iya, Pak. Nah, ini nih Kolmogorov Smirnov nih ada nih. Nah, kelihatan kan?
Oke, ini jumlah sampel kita tuh berapa tadi? 7 kali 7, 7 kali 7, 3 ulangan 3, kan? 3. Berarti Iya, Pak. 20, 1. 21. Jadi kalau jumlahnya lebih besar dari 50, ini bisa pakai Kolmogorov Smirnov. Jadi kan ada dua tuh, ada Kolmogorov Smirnov dan Sapirowil ya. Jadi kalau Iya, Pak. jumlah sampelnya lebih dari 50, ini pakai yang Kolmogorov, perhatikan yang Kolmogorov. Tapi kalau jumlah sampelnya kurang dari 50, pakai yang Sapirowil. Nah, berarti kita bisa memperhatikan yang kolom Sapirowil tadi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kasih ke kriteria ya. Kriterianya itu kan ada nilai sig atau signifikan ya. Sig itu kan signifikansi ya. Kelihatan nggak yang sig, yang ujung kanan? Yang ini, Pak. Heeh, misalkan yang pertama itu berapa dia nilainya? 36, 3,36. Hmm, salah. 363, Pak. Salah. Gimana coba cara bacanya? Masih ingat nggak? Ada titiknya di depan. Berarti 3. 0,363. Jadi ada titiknya tuh, ada nolnya sebetulnya. Yang bawah berarti berapa? 0,537. Oke, yang bawahnya lagi. 0,780, Pak. Ya, jadi pakai nol ya di depannya ya. Nol, yang bawahnya lagi 0,463 ya. Nah, Yang jadi bawahnya 00, Pak. oh nol nol ya. Oh, Iya, beda Pak. dikit ya dengan hasil ini ya. Oke, jadi nanti kasih keterangan bila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau lebih besar dari 0,05, data diasumsikan berdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka data diasumsikan tidak berdistribusi normal. Berarti ada yang berdistribusi normal dan ada yang tidak. Tapi dari hasil pengerjaan di saya, dia signifikan semua. Berarti Kendala di apa nih, Pak? ada yang beda ya. Dua ya. Jadi yang D sama yang F, yang bedanya ya. D Yang sama beda, yang yang D sama yang F, F ya. Nanti sama kita yang cek D. ya. Heeh. Apakah input datanya salah atau tidak, nanti kita cek ya. Tapi gitu ya secara prinsipnya, cek dulu kalau dia lebih dari 0,05, dia signifikan, signifikansinya ya, dia berarti berdistribusi normal. Berarti oke, anggap saja ini semuanya signifikansinya oke ya, atau dia berdistribusi normal. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang kedua adalah pengerjaan ANOVA-nya. Apakah varietas padi, perbedaan varietas padi ini berpengaruh terhadap produktivitas atau tidak, nanti kita akan jawab ya. Oke, kembali ke database awal. Ini yang di minimize aja, diklik yang paling itu di atas, pojok kanan atas yang kiri, di minimize pojok kanan atas tapi yang paling kiri. Nah, paling kiri ya, paling kiri. Minimize ya, oke. Sudah kembali ke, nah ke sini. Kita coba lanjutkan dengan uji ANOVA-nya. Langkahnya, oke. Tapi nanti kita lakukan juga ya uji variansi dasar dan homogen atau tidak datanya. Caranya ke analyze, sudah. Kemudian analyze Analisnya yang mana, Pak? sama yang atas yang tadi. Ketutup Oh, nggak? ini. Enggak, Pak. Nah, analyze. Kemudian ada compare means, Ada, Pak.
ada compare means ya, yang keempat. Kemudian, nah itu ada one way ANOVA. Nah, ada one way ANOVA. Nah ya, oke. Kemudian sama kayak tadi ya, si dependennya itu adalah produktivitas, sedangkan faktornya adalah jenis varietas. Jadi faktornya kan jenis varietas kan. Sudah. Sudah, Kemudian Pak. klik post hoc ya, post hoc. Nah, post hoc-nya diklik LSD. LSD itu uji BNT ya. Kalau yang kita pelajari kemarin itu uji BNT itu LSD. Sudah. Kemudian Duncan juga diklik. Signifikansi levelnya 0,05 aja ya. Sudah, continue. Sudah, Kalau Pak. sudah, nah kita belum mempelajari yang lain-lainnya ya. Kita baru Duncan, BNT, BNC ya. Kemudian option, ada option nggak di situ? Di bawah kosok Ada, ada Pak. ada diklik aja option. Kemudian klik homogeneity of variant test. Jadi uji homogenitasnya ya. Lalu kemudian oke, continue. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, nah, coba di continue, di apa di oke. Sudah. Sudah? Hasilnya ada ANOVA-nya nggak? Di variabel Viva. Nggak. Tadi di oke nggak? Di oke. Outputnya keluar nggak? Belum, Pak. Kayak tadi tuh outputnya. Coba di minimize. Enggak. Minimize dulu. Dikecilkan. Mungkin ke tutup ya. Biasanya kayak tadi langsung keluar outputnya. Kayak yang pertama, yang awal teh. Coba dikecilkan, diminimize, minimalkan. Sudah, yang itu yang tampilan ininya. Oh, kayak awal tadi, Pak. Ini ada. Ada nggak? Tapi dia menampilkan yang tadi kita terakhir yang kita lakukan yang itu yang homogeneity dan ANOVA. One way, iya, Pak. Udah ada. Nah, coba. Tapi ininya nggak kelihatan. Yang ininya dikecilkan. Tampilan di kita masih SPSS yang awal. Nah, oke keluar nih. One way ya. Itu kan ANOVA nih. Itu adalah ANOVA yang kalian kerjakan kalau menggunakan Excel. Cuman pakai bahasa Inggris. Nah, di sini kan ada between group, ada within group, kemudian ada total gitu ya. Kemudian ada DF ya, ada sum of square ya, ada mean square, ada nilai F ya. Itu kan sama aja kayak DF. DF itu kan degree of freedom atau derajat bebas. Kemudian ada sum of square ini adalah jumlah kuadrat. Mean square ini adalah kuadrat tengah. F ini adalah nilai F hitungnya. Lalu ada signifikansinya, dia 0,000 ya. Nah, di sini keterangannya, jadi atau untuk memutuskan kesimpulan, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,00, maka H0 yang diterima. Tapi jika signifikansinya kurang dari 0,00, maka H0 ditolak. H0 itu yang tidak terdapat perbedaan. Nah, ini berarti dia kurang dari 0,05 ya, signifikansinya ya. Iya, Pak. Nah, berarti H0 ditolak.
berarti terima H1, berarti terdapat perbedaan produktivitas ya, atau proses atau perbedaan varietas padi tadi tuh berpengaruh nyata terhadap Produktivitas. produktivitasnya. Nah, udah selesai. Boleh nanti uji lanjutnya ke bawah kalau mau ke bawah ya. Nah, itu uji LSD kan BNT BNJ sebetulnya tuh membandingkan kayak gini. Sama aja. Nah, gitu. Jadi nanti tergantung masing-masing ya apakah lebih mudah Excel atau lebih mudah SPSS. Nanti kalau udah terbiasa di SPSS, saya kira ini lebih gampang. Ini contoh yang LSD kan BNT ya, yang BNT dulu deh. Nah, ini kan ada yang baris pertama LSD, varietas A dan varietas B. Bagaimana perbandingan antara varietas A dan B? Nah, di sini ada signifikansinya. Dia 0,000 lebih dari 0,05 atau tidak? Tidak kan? Berarti kurang dari Iya Pak. 0,05 berarti dia signifikan. Dia berbeda nyata. Kalau lebih dari 0,05 dia berarti tidak signifikan. Contohnya yang tadi nah ini yang C. C dengan D tuh. C dengan D berapa tuh signifikansinya? C dengan D. Yang C 3,2455 Bukan, Pak. bukan yang lower dan upper, Oh, tapi yang signifikan. yang Perhatikan ini Pak. yang Iya Pak. C dengan D. Nol koma Nah, satu 16. 62 Pak. Berarti di atas 0,05 ya. Berarti dia Iya Pak. tidak signifikan. Seperti itu. Ini lebih cepat pakai SPSS. Iya Pak. Duncan juga sama. Cek aja Duncan. Nah, kan ada signifikansinya tuh. Iya Oh, Pak. bisa dilihat ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Barangkali. Oh, pertanyaan belum ada Pak. Cuman masih sedikit bingung Pak. Di bagian mana? Kayak yang tadi tuh Pak. Yang harus ke awal analis terus itu ya tuh Pak. Hmm, jadi begini aja Milih-milih. tahapannya. Kan kita input data. Udah input data. Nah, kita uji normalitas dulu. Kayak tadi yang pertama ya, normalitas. Iya Kalau Pak. datanya berdistribusi normal, oh ya, sebetulnya ada lagi satu parameter yang harus dianalisis sebelum ke ANOVA itu uji homogenitas ya, belum ya. Tapi di sini udah ada hasilnya, coba ke yang atas. Yang sebelum ANOVA itu ada data homogenitas. Nah, itu untuk melihat variansinya ya. Di situ nilainya berapa? 0,301 kalau di ini ya. Terus di atas. Bukan, yang bawah-bawah. Yang di atas ANOVA. Ini normality. Terus bawah lagi. Nah, itu ada Leeuwen test ya. Leeuwen test ini untuk homogeneity-nya atau homogenitasnya. Dia signifikansi, oh beda ya, 0,18 ya. Jadi kalau di PowerPoint itu dia nilainya 0,3. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 0,05, maka variansi kurang dari 0,05, maka variansi data diasumsikan tidak sama. Nah, di sini yang kita cari adalah variansanya harus sama ya, atau variability-nya harus sama, atau datanya homogen lah, data itu homogen. Sehingga kalau homogen, ini bisa dilakukan uji ANOVA ke berikutnya. Ini udah oke datanya sih, di atas 0,05 sebetulnya.
Ini tahapannya tadi kita nginput data dulu, habis nginput data uji normalitas, udah uji normalitas, uji homogenitas, baru uji ANOVA dan uji lanjut atau BNT Jantan. dan KEN gitu tahapannya. Jadi lebih lebih lengkap sebetulnya dibandingkan pakai Excel ya. Excel kan harus Iya manual Pak. gitu ya, ngitung manual. Tapi Terus ngetiknya juga lama ya Pak kalau Excel. Ini ya, tapi ini langsung juga ada satu. beda ya. Ini nanti dicek ya, Dek. Iya Pak. Takutnya salah ngitung, salah satu data atau dua data karena di PowerPoint dengan yang di sini hasilnya beda. Hasil itunya beda. Ini boleh di close aja, dihapus. Mau di save atau dihapus juga boleh. Di save dulu aja Pak. Boleh. Tapi nanti dicek lagi barangkali ada yang error. Nah ini RAR, bukan RAR, satu faktor tuh kayak gini, one way ANOVA tuh. Minggu depan kita coba yang two way ya, atau yang dua Baik dua Pak. variabel. Kalau sudah, nanti ada tugas sebetulnya ya. Ini tugas keenam. Tugas Baik Pak. keenam, ini menggunakan SPSS ya, soalnya ada di sini di slide ke-23. Tugas kelima tuh kan yang ini ya, yang pengganti sebetulnya ya. Kan tugas pertama itu yang RAL, tugas kedua RAK, tugas ketiga uji lanjut, tugas keempat yang faktorial, tugas kelima itu yang pengganti pertemuan tanggal 23 ya, yang kemarin. Dan ini tugas keenam yaitu terkait penggunaan SPSS ada di slide ke-23 ya, terkait eh, penelitian tentang suhu ekstraksi terhadap bilangan peroksida minyak biji nangka. Nanti boleh dicoba dengan langkah-langkah yang tadi yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa ya, dan hasilnya itu sama dengan Excel. Jadi kalau bisa tidak hanya SPSS-nya, tapi Excel-nya pun dikerjakan. Jadi biar cocok nih hasilnya. Harusnya cocok antara ANOVA Excel dengan ANOVA yang SPSS harus sama sebetulnya. Oke, kalau sudah di stop share aja deh. Baik Pak. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti di skripsi. Makanya harus bisa ya diusahakan. Punya data, misalkan Dani apa nanti skripsinya atau Ade mau kemana arah skripsinya, naruh proses pengolahan apa terhadap karakteristik apa gitu ya. Nanti dicek apakah signifikan atau tidak. Gimana cara ngeceknya? Pakai ANOVA. Harus bisa ini juga. Pas saya nggak bisa, ya udah sok diskusi dengan pembimbing, dengan teman diskusi, dengan kakak tingkat nanya gimana sih caranya, gitu. Minta diajarkan. Karena nanti ketika kalian sudah lulus atau ketika kalian jadi tingkat akhir, pasti yang bawah tuh nanya ke kalian, makanya harus bisa diusahakan. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup mungkin Pak. Cukup. Dani adalah pertanyaan, ada lagi barangkali? Cukup ya. Eh, Dani kemana Dani? Kini udah pusing. Oke, saya minta disampaikan ke teman-teman untuk pengumpulan tugas pengganti maksimal hari ini. Jika lewat hari ini, tolong disampaikan bahwa pertemuan atau kehadirannya tidak akan dianggap, berarti dianggap bolos ya untuk tanggal 23 Tiga. kemarin ya. Diingatkan lagi ke teman-teman untuk yang belum mengumpulkan tugas pribadi atau kelompok ya, tolong disampaikan. Bagi ada yang bertanya materi ini, ya, silakan nanti di-sharekan video recordnya ya. Mudah-mudahan bisa Baik Pak. membantu dalam pengerjaan SPSS. Amin. Mudah-mudah gampang. Kalau sering latihan, insya Allah gampang Iya Pak. sebetulnya. Harus Silahkan sering latihan diulik Pak. aja, diulik aja. Apalagi punya punya aplikasinya lebih mudah. Oke, hatur nuhun, Adek, Dani, ya, sukses Baik ya. Bapak, makasih kembali Ya, Bapak. ya, sami-sami. Mangga, wilujeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.